Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita sampai kepada ucapan bahagia yang kelima. Dan Yesus berbicara tentang kemurahan hati, sifat yang mencerminkan hati Allah sendiri. Mari kita bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di tengah dunia yang keras, dingin, dan penuh dengan ego, kata-kata ini terdengar seperti oase di padang gurun. Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati bukan didapat dari menerima, tetapi dari memberi. Dari menjadi saluran kasih bagi orang lain. Saudara, bayangkan seseorang yang hidupnya seperti wadah tertutup. Ia terus mengumpulkan air. Mungkin waktu, tenaga, harta, kasih terus dikumpulkan. Tetapi dia tidak pernah menyalurkan kepada siapapun. Dia simpan untuk dirinya sendiri. Lama-kelamaan, air di dalam wadah itu akan menjadi keruh, bau, dan akhirnya tidak berguna. Namun ketika wadah itu terbuka dan mulai mengalirkan airnya, kehidupan baru muncul di sekitarnya. Tumbuhan tumbuh, tanah menjadi subur, dan udara mungkin menjadi segar. Begitulah kehidupan orang yang murah hati. Ia tidak menyimpan kasih untuk dirinya sendiri, tetapi menyalurkan kepada sesama. Ia mengampuni ketika disakiti, menolong tanpa pamrih, dan tetap berbelas kasihan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Dan justru disitulah rahasia kebahagiaan. Hati yang mengalirkan kasih akan selalu dipenuhi kembali oleh kasih Allah. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati di sini dalam bahasa Yunani adalah eremon, yang berarti penuh belas kasihan, siap menolong, dan mudah mengampuni. Kemurahan hati bukan sekedar tindakan luar, tetapi sikap batin yang lahir dari pengalaman menerima kasih karunia Allah. Saudara, Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang baik hati, tetapi berbahagialah orang yang murah hati. Bedanya di sini mungkin tipis, tapi mendalam. Orang baik hati bisa menolong karena simpati. Orang murah hati menolong karena ia telah lebih dahulu ditolong oleh Allah, lebih dahulu menerima kemurahan hati dari Allah. Orang murah hati tahu bahwa setiap hari ia hidup dari belas kasihan Tuhan. Nafas yang masih ada, dosa yang diampuni, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus kita bisa bertobat. Semua karena kemurahan hati dari Allah. Karena itu, ia tidak bisa menutup hati bagi orang lain. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Efesus 4 ayat 32 menegaskan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kemurahan hati sejati adalah refleksi dari karakter Allah sendiri. Kita mengampuni karena telah diampuni. Kita mengasihi karena telah dikasihi. Dan janji Yesus luar biasa. Mereka akan beroleh kemurahan. Artinya siapa yang menabur belas kasihan akan menuai belas kasihan. Bukan karena kita layak mendapat imbalan, tetapi karena hati yang penuh kasih akan selalu hidup dalam kasih-Nya Allah. Saudara, kemurahan hati bukanlah hal yang mudah di dunia yang serba cepat dan egois ini. Kita hidup dalam budaya yang sering mendorong kita untuk berpikir, aku harus menjaga diriku sendiri. Tetapi Yesus memanggil kita untuk berpikir,
Aku dipanggil untuk mencerminkan hati Allah. Bagaimana bentuk kemurahan hati dalam hidup sehari-hari? Mungkin yang pertama, mengampuni orang yang menyakiti setiap kita, walaupun hati kita mungkin masih sakit. Mendoakan mereka yang menentang kita, bukan membalas dengan kata-kata yang tajam. Menolong orang yang kesulitan, bahkan mungkin saat kita sendiri sedang di dalam kesulitan. Memberikan waktu untuk mendengarkan ketika dunia sibuk untuk berbicara. Dan semua itu tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya hati yang telah mengalami kemurahan Tuhan yang bisa bermurah hati kepada sesama. Saudara, mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk melembutkan hati. Mungkin terhadap seseorang yang pernah melukai kita. Atau situasi yang membuat kita pahit. Tuhan ingin berkata, seperti aku sudah bermurah hati kepadamu, jadilah juga engkau murah hati. Setiap kali kita memilih kasih daripada dendam, kita sedang membuka ruang bagi damai Allah untuk memenuhi hati setiap kita. Dan disitulah kebahagiaan sejati lahir. Bukan dari apa yang kita simpan, tapi dari apa yang kita bagikan. Saudara terkasih, dunia memuliakan, mengutamakan, membicarakan kekuatan, tetapi Yesus membicarakan kasih. Dunia berkata, balaslah supaya engkau dihormati. Tetapi Yesus berkata, ampunilah supaya engkau menerima pengampunan. Kemurahan hati adalah cermin kasih Allah yang mengalir melalui hati yang telah diampuni. Jadi, jika hari ini engkau rindu kebahagiaan sejati, bukalah hatimu. Biarkan kasih yang telah engkau terima dari Tuhan mengalir kepada orang lain. Karena orang yang bermurah hati tidak akan pernah kekurangan belas kasihan. Mereka hidup dalam limpahan kasih Allah setiap harinya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami terus untuk boleh bermurah hati. Kami yang sudah menerima kemurahan hati dari Engkau, menerima kasih-Mu, anugerah keselamatan, biarlah kami boleh alirkan itu kepada orang lain, dan mereka boleh juga merasakan kemurahan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam keseharian kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang bermurah hati. Tolong kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.